Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munah Amelia, NIM 2119351. Saya di sini untuk mengerjakan soal UAS membuat video mengenai TKM atau manajemen mutu terpadu yang diampu oleh Bapak dosen Mutaman MED. Di sini saya mengambil materi mengenai perlibatan dan pemberdayaan terpadu, yang di dalamnya yaitu meliputi konsep dasar perlibatan dan pemberdayaan terpadu, kemudian tantangan pemberdayaan terpadu, kemudian peran manajemen dalam PPT, kemudian pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari, dan peran manajemen dalam sistem peran. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai pengertian mengenai konsep perlibatan dan pemberdayaan atau PPT. Perlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang mendasar dalam manajemen yang demokratis. Dalam TKM, hal ini juga sangat ditekankan dalam individu, dan individu tidak hanya pada pengambilan, akan tetapi sampai pada pelaksanaannya. Kemudian keterlibatan semua pihak akan memberi makna manakala pihak-pihak tersebut memiliki kapasitas kerja pada bidangnya masing-masing. Bila tidak, tentu perlibatan tersebut itu tidak banyak. Untuk itu, kebijakan perlibatan terpadu harus dibarengi dengan pemberdayaan bagi mereka. Pemberdayaan di sini tidak hanya berupa pada pendidikan dan pelatihan saja, akan tetapi sistem manajemen yang dianut harus sejalan dengan maksud di atas. Dalam kajian manajemen, perlibatan dan pemberdayaan sering disamakan dengan partisipasi. Namun sebenarnya antara kedua hal tersebut ada perbedaan yang mendasar. Dalam manajemen partisipasi, manajer dan pengawas meminta bantuan karyawan, sedangkan dalam perlibatan dan pemberdayaan karyawan adalah upaya manajer agar karyawan dapat membantu diri mereka sendiri, membantu organisasi tersebut. Selain memelihara dan membutuhkan motivasi karyawan, perlibatan dan pemberdayaan juga tujuannya yaitu untuk meningkatkan rasa atau memiliki sense of ownership terhadap pekerjaan dan organisasi mereka. Ini semua akan meningkatkan kemauan karyawan untuk mengambil keputusan, resiko dalam peningkatan, dan memberikan penjelasan sewaktu-waktu mereka itu tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh seorang manajer. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai tantangan apa saja sih yang ada dalam penerapan PPT. Upaya-upaya tersebut itu tidak mudah dilaksanakan. Kendala akan dijumpai terutama untuk organisasi yang sudah lama menganut manajemen sistem komando atau otoriter, top-down approach, dan beberapa tantangan. Menurut Coates dan Davis pada tahun 1994, perlu diantisipasi dan disikapi secara tepat sehingga PPT dapat menuju atau mencapai suatu tujuan. Hal ini disebabkan oleh yang pertama yaitu keengganan karyawan.
Di mata karyawan, kebijakan PPT bisa jadi disikapi acuh karena sering terjadi penerapan kebijakan atau inovasi baru yang dilakukan secara tidak tuntas, tidak sepenuh hati. Di bidang pendidikan ada kritik ganti pimpinan, ganti kebijakan. Bahkan ada yang mengatakan ganti menteri, ganti kurikulum. Dengan kebijakan ini dapat mewabah ke semua karyawan atau esensi pendidikan bahwa PPT pun dinilai kebijakan sesaat yang nantinya akan diganti oleh pemimpin dengan kebijakan yang baru. Pada institusi yang menggenggam TQM, semestinya TQM adalah ajaran yang tidak terpisahkan dari TQM, sehingga dalam penerapannya harus dijiwai dan menjadi falsafah yang mendarah daging pada setiap individu dan institusi. Yang kedua yaitu keengganan seorang manajer. Hal ini dapat dipengaruhi yang pertama yaitu ketidaksamaan posisi. PPT potensial mengurangi kekuasaan manajemen. Pepatah mengatakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Sehingga kalau bawahan meningkat pengetahuan, kalau bawahan itu mempunyai pengetahuan yang meningkat, ditakutkan mengkhawatirkan mengurangi kekuasaan manajer. Hal ini potensi mendorong manajer berkesimpulan apapun yang disarankan bawahan akan mengurangi kewibawaan dan kekuasaannya. Akibatnya, manajer selalu berupaya merintangi suatu PPT. Yang kedua dari keengganan manajer yaitu merupakan karakter pribadi. Bisa jadi masih banyak manajer yang saat ini dalam menghadapi karyawannya memegang prinsip bahwa warisan manajer sebelumnya. Manajer berprinsip bahwa karyawan seharusnya mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi tidak butuh masukan dari seorang karyawan. Apapun perintahnya dan kapanpun dan bagaimanapun itu harus dikerjakan oleh seorang karyawan. Jadi itu merupakan salah satu yang menghambat dari PPT. Manajer tidak memberi ruang bagi karyawan untuk berinisiatif dan berkreasi untuk mengerjakan tugas yang diperintahkannya. Hal ini tentu tidak mendukung pelaksanaan PPT tersebut. Yang ketiga yaitu ego dari seorang manajer. Seorang yang sudah menjadi manajer dapat dimengerti umumnya tentu bangga dengan posisinya dan semua privilege yang menyertainya. Hal ini dapat mengakibatkan bahwa ego seorang manajer itu sangat tinggi. Status manajer seperti itu berpotensial untuk menuju ego sebagai manusia dan mendorong bersikap I'm the boss. Hal ini tentu bertentangan dengan PPT. Yang ketiga yaitu pelatihan manajemen. Banyak manajemen yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang falsafah Friedrich Tyler sewaktu era mass production. Walaupun banyak pernyataan
tailor sejalan dengan aturan TKM, misalnya statistician process control atau pendekatan just in time. Pengikutnya masih berpegang bahwa seorang manajer adalah pemikir dan seorang karyawan adalah seorang pelaksana. Jadi karyawan harus mengikuti seorang manajer. Ini tentu mengakibatkan atau menghambat pelaksanaan TKM, PPT. Kemudian yang kelima atau E yaitu karakter pribadi manajer. Dalam memajukan sebuah organisasi, manajer diharapkan pada dua orientasi penyelesaian, yaitu orientasi hasil dan orientasi hubungan interpersonal manusia. Manajer task orientation lebih cenderung fokus mengenai bagaimana pekerjaan selesai daripada memperhatikan seorang yang mempekerjakannya. Jadi kadang ada seseorang yang tidak memiliki perasaan bahwa fokus pada bahwa pekerjaan harus selesai bagaimanapun caranya, walaupun karyawan itu kelelahan atau bagaimana, itu yang penting pekerjaannya selesai. Kemudian yang terakhir yang memperhambat sebuah PPT yaitu yang pertama yaitu yang terakhir yaitu PPT kan merupakan tentang perlibatan semua personil perusahaan yang akan terkena dampak dari ide tersebut. Jadi keterlibatan ini mencakup manajemen tingkat lapangan, menengah, dan puncak. Bila ada tingkat manajer tertentu tidak dilibatkan dalam upaya PPT, maka hal ini akan berakibat penentangan dari yang tidak terlibat tersebut terhadap penerapan PPT. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu bagaimana sih peran PPT dalam manajer pada manajer. Peran manajer dalam PPT yaitu melakukan segala upaya yang diperlukan untuk suksesnya pelaksanaan konsep PPT. 3 kata yang paling tepat mewakili upaya tersebut yaitu kepemimpinan, komitmen, dan fasilitasi. Sebagaimana diilustrasikan pada makalah, yaitu ketiga hal tersebut dibutuhkan untuk mengatasi rintangan di setiap penerapan inovasi atau kebijakan baru yang dibutuhkan budaya yang mendasar dari suatu institusi. Di buku dijelaskan yaitu yang pertama fasilitas, kedua yaitu komitmen, dan yang ketiga yaitu kepemimpinan. Lebih lanjut, Grazier dalam Coach menjelaskan peran manajer dalam PPT itu ada 7. Yang pertama, menunjukkan sikap yang mendukung, yaitu mendukung apapun keputusan dari karyawan, mendukung apapun yang ada di pikiran atau masukan dari seorang karyawan. Yang kedua yaitu menjadi contoh pelaksanaan. Yang ketiga menjadi pelatih. Yang keempat menjadi fasilitator. Kemudian
Yang kelima, melakukan pengelolaan di lapangan atau manager by walking around. Yang keenam yaitu melakukan tindakan cepat terhadap rekomendasi yang diterima. Kemudian yang terakhir yaitu menghargai prestasi dari karyawan. Kemudian penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sih implementasi PPT. Implementasi PPT dapat diilustrasikan menunjukkan perlunya 4 tahapan. Apa saja 4 tahapan tersebut? Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi PPT sedemikian rupa sehingga individu-individu yang berinisiatif dan berani mengambil resiko, berani maju dan mendukung, berani muncul dan mendapat dukungan dari seorang manajer. Jadi kalau misal ada karyawan akan melakukan atau memberikan masukan, itu harus didukung oleh lingkungannya. Lingkungan harus mendukung. Yang kedua, tahapan kedua yaitu mengidentifikasi target-target, hambatan, dan cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan perangkat di tempat. Dan tahap keempat adalah mengkaji, merevisi, dan meningkatkan. Dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inisiatif karyawan dan keberanian mengambil resiko, manajer perlu melakukan hal-hal yang pertama yaitu mempercayai kemampuan karyawan untuk sukses, kemudian sabar dan memberikan karyawan waktu untuk belajar. Yang ketiga yaitu memberikan arah dan struktur PPT. Kemudian mengejar karyawan untuk keterampilan dan kelompok-kelompok kecil secara bertahap. Kemudian mengajukan pertanyaan yang menantang untuk berpikir inovatif. Kemudian berbagi informasi dengan karyawan, berbagi informasi dengan karyawan untuk membangun hubungan yang baik. Kemudian memberikan umpan balik yang mudah dipahami, tepat waktu, dan menyemangati mereka selama proses belajar. Kemudian menawarkan alternatif baru untuk melaksanakan tugas. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan rasa humor dan perhatian terhadap seorang karyawan, kemudian fokus pada hasil dan akui peningkatan personal karyawan. Jadi ketika ada seorang karyawan yang memberikan masukan, itu harus diberikan reward atau menunjukkan rasa humor dan perhatian agar karyawan tersebut itu tidak minder dengan apa yang mereka berikan mengenai kritik saran tersebut. Kemudian untuk menyiapkan perangkat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan input karyawan dan meneruskan ke pihak penerus keputusan, perangkat itu beragam, mulai dari mendatangi keliling ke tempat kerja dan menanyakan karyawan tentang input mereka sampai ke curah pendapat dan gugus kendali mutu yang terjadwal secara reguler. Beberapa perangkat yang efektif yang sering digunakan yaitu curah pendapat.
Maksudnya, dalam curah pendapat ini, manajer bertindak sebagai katalisator untuk mendukung para peserta untuk dapat melakukan CP dan perangkat lainnya yang efektif, maka perlu memahami dua konsep, yaitu konsep groupthink dan groupship. Coates dan Davis mengidentifikasi groupthink sebagai suatu fenomena yang terjadi manakala orang-orang anggota kelompok lebih banyak berfokus pada usaha untuk mencapai suatu keputusan, meskipun itu keputusannya tidak baik, daripada umumnya menghasilkan suatu yang baik. Adapun groupship adalah suatu fenomena yang dimana anggota grup membesar-besarkan hal di awal pertemuan grup dengan tujuan hasil keputusan grup yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, teknik nominal group. Nominal group teknik adalah bentuk curah pendapat yang memadai yang terdiri dari 5 langkah. Apa saja 5 langkah tersebut? Yang pertama yaitu manajer menjelaskan masalah dan pastikan seluruh anggota itu sudah memahami pertanyaan tersebut atau masalah tersebut. Yang kedua, setiap anggota grup mencatat responnya masing-masing terhadap masalah yang dibahas tanpa memberikan ke anggota yang lain atau kelompok yang lain. Kemudian setelah setiap anggota kelompok sudah selesai, itu melaporkan ide-ide mereka dalam suatu forum grup. Nah, dari ide-ide yang terkumpul dijelaskan dan dipastikan semua grup sudah memahami setiap butir ide dari penggabungan dari beberapa kelompok tersebut. Kemudian semua ide-ide dipilih oleh anggota kelompok secara rahasia. Yang selanjutnya yaitu bisa dengan cara gugus mutu atau quality circle. Gugus mutu adalah kelompok karyawan yang bertemu secara reguler dengan tujuan untuk mengidentifikasi, merekomendasi, dan membuat peningkatan kinerja mereka. Pada utama teknik ini disebut dengan NTQ. Keanggotaan gugus mutu adalah sukarela di mana pertemuannya dan acaranya ditentukan sendiri. Sedangkan NTG umumnya diperkasai dan dipimpin oleh seorang manajemen. Yang selanjutnya yaitu kotak saran. Nah, bisa juga pengimplementasiannya PPT itu dengan menggunakan kotak saran. Bagaimana caranya? Alat ini mungkin paling tua atau dari dulu itu biasanya sering ya ada kotak rahasia untuk mengumpulkan kritik atau masukan dari seorang karyawan. Kotak ini biasanya diletakkan di lokasi yang strategis di mana karyawan dapat memasukkan saran tersebut. Kemudian datang ke tempat kerja. Teknik ini praktis dikarenakan datang ke tempat kerja dan bicara dengan karyawan dan memperoleh masukan. Teknik ini dikenal sebagai walking and the talking dan disebut juga management by walking around. Ini sebuah teknik yang efektif
menanya langsung kepada seorang karyawan. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai apa sih peran manajemen dalam sistem saran. Jadi apa sih dari yang tadi dijelaskan, apa sih peran seorang manajemen dalam sistem memberikan saran? Peran manajemen dalam sistem saran tentunya sangat penting. Manajer sebagai pihak pengambil keputusan dan memimpin pelaksanaan keputusan adalah sentral dan termasuk perannya dalam sistem saran. Coates and Davids menjelaskan ada tahapan-tahapan peran manajemen dalam sistem saran sebagaimana yang disajikan di buku. Masing-masing tahapan dijelaskan sebagai yang pertama yaitu menetapkan kebijakan. Ini mencakup rumusan kebijakan yang menjadi pedoman jalannya suatu saran. Kebijakan tersebut harus secara tegas menjelaskan bahwa komitmen perusahaan dalam suatu sistem, tipe penghargaan yang akan diperlakukan, bagaimana saran masukan yang akan dievaluasi, dan bagaimana sistem saran itu akan dimasukkan ke dalam suatu keputusan. Yang kedua yaitu menyiapkan sistem saran. Tahapan ini menyiapkan sistem saran di tempat kerja untuk bermaksud yang pertama yaitu mencari dan mengumpulkan saran dari seorang karyawan. Yang kedua yaitu penghargaan dan masukan saran ke dalam database. Kemudian monitor saran, kemudian yang terakhir melaksanakan atau menolak saran. Yang ketiga yaitu mempromosikan sistem saran. Tahapan ini adalah bagaimana membangkitkan minat dan partisipasi seorang karyawan dalam memberikan saran. Hal-hal yang atau strategi yang dianggap efektif mampu mempromosikan sistem saran yaitu berbagi kebijakan organisasi, sistem saran secara jujur dan terbuka dalam pertemuan grup yang menyemangati munculnya pertanyaan dan diskusi. Kemudian mensponsori untuk banyak-banyak memberikan saran dan menanyakan karyawan bagaimana cara meningkatkan masukan dari mereka. Kemudian evaluasi saran dan sistem saran. Tahapan ini mencakup memberikan pelatihan, pengawasan, dan manajer bagaimana mengevaluasi saran individu dan keseluruhan sistem saran. Kedua topik ini dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang kelima yaitu mengenai pelaksanaan saran. Hal ini bila saran baik tidak dilaksanakan segera, maka sistem saran akan kehilangan kredibilitasnya terlepas dari berapa baiknya kebijakan atau pekerjaan yang ada di organisasi. Kemudian penghargaan karyawan. Penghargaan untuk saran dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Di antaranya yaitu bisa dengan menggunakan uang, kemudian pengumuman, paket liburan, atau surat penghargaan. Perlu juga penghargaan kepada tim atau divisi yang menerima dan melaksanakan saran.
Kemudian yang terakhir yaitu memperbaiki dan meningkatkan sistem saran. Sebagaimana dalam penerapan kebijakan apapun pasti ada kekurangan dan kelemahannya. Itu bisa sebagai evaluasi atau bisa untuk meningkatkan suatu sistem saran di kemudian hari. Ya, begitu saja materi yang saya jelaskan. Kesimpulannya yaitu perlibatan dan pemberdayaan terpadu terdapat beberapa rumusan masalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang dapat dipecahkan melalui konsep perlibatan dan pemberdayaan terpadu, tantangan dan penerapan PPT, kemudian peran manajemen dalam perlibatan dan pemberdayaan terpadu, kemudian pengimplementasian perlibatan dan pemberdayaan terpadu, dan penghargaan dan pengakuan prestasi dari perlibatan dan pemberdayaan terpadu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.